Di koran Kompas ada berita bahwa Finlandia merupakan salah satu negara dengan tingkat pendidikan salah satu yang terbaik. Mereka juga menyediakan beasiswa, maksudnya biaya kuliahnya itu free gitu. Finlandia itu menjadi negara yang bahagia, Mas. Menurut saya yang di mereka itu bahagia itu karena memang apapun yang mereka ingin lakukan tuh pemerintah membantu gitu. Oke. Birokrasinya mudah gitu. Salah satunya lagi ya untuk kerja mereka kan memang nggak ada kalau kayak uang apa ya, kalau kita kan gaji THR atau apa mereka kan nggak ada, tapi memang kayak summer gitu kan liburnya bisa sebulan gitu kan, terus Golden hours. Iya, kayak nanti winter ada 2 minggu atau berapa. Jadi terus kalau misalnya dia udah libur dia nggak ngambil, malah si atasannya kamu kok nggak cuti, malah ditanyain kok kenapa ngambil. Dulu waktu kuliah itu di summer 2013 itu puasanya 22 jam Pas summer. jadi setengah 2 imsak, setengah 12 malam buka. Bentar udah imsak lagi. Jadi makan cuma sekali kan, jadi makanya alhamdulillah waktu itu turun 10 kilo Gara-gara itu tuh. Iya. Kembali lagi bersama gua dan Rivaldi di Diaspora Talk Master Bagasi, dan kali ini kita kedatangan tamu dari Finlandia. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau pernah sekolah di Finlandia dan saat ini beliau adalah CEO dari PT Sinergi Finlandia Indonesia. Mas Rizal, apa kabar Mas Rizal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, saat ini kasih. lagi pulang ke Indonesia nih Mas? Ya, lagi Indonesia. Alhamdulillah kebetulan udah jalan 4 bulan. Sambil ngindarin salju dulu. Musim dinginnya emang cukup ekstrim. Iya. Oke deh Mas, mungkin sebelum kita mulai Mas Rizal, kita ada sedikit games nih. Wih, menarik. Nama gamesnya itu adalah Bangga Lokal. Oke. Jadi nanti Mas Rizal, kita kasih pilihan makanan, nanti Mas Rizal tinggal pilih. Ketoprak atau gado-gado? Ketoprak. Ketoprak atau lontong sayur? Ketoprak. Ketoprak atau rawon? Rawon. Rawon atau ayam taliwang? Rawon. Rawon atau rendang? Rendang. Rendang atau sop konro? Rendang. Rendang atau tongseng? Rendang. Rendang atau gulai kambing? Rendang. Rendang atau ayam betutu? Rendang. Wah, Maklum orang Padang. luar biasa. Rendang emang selalu jadi nomor 1 di Indonesia dan di dunia mungkin. Betul Banget itu. Yes. Jadi gini Mas, saya penasaran nih Mas Rizal. Kenapa Finlandia? Jadi awal ceritanya memang tahun 2012 itu di koran Kompas ada berita bahwa Finlandia merupakan salah satu negara dengan tingkat pendidikan salah satu yang terbaik. Padahal waktu itu juga orang belum tahu Finland itu di mana segala macam lah. Mungkin yang pelajaran geografinya bagus saja yang tahu ya. Iya benar-benar. Waktu itu saya cek, saya browsing, kemudian akhirnya nemu bahwa mereka juga menyediakan beasiswa, maksudnya tuition biaya kuliahnya itu free gitu. Oke. Jadi kita hanya siapin biaya hidup, makanya kan cukup menarik kan, karena kita tidak perlu banyak persyaratan banyak lah gitu. Makanya saya coba apply dan alhamdulillah keterima. Ya itu 2012 itu mulai tinggal di Finlandia gitu. Berarti awalnya itu dari sekolah ya? Sekolah dulu. Itu di tahun 2012. Itu di kuliah di mana Mas? Sekolah di mana, sorry? Jadi kampusnya namanya Metropolia University of Applied Science. Di kota Helsinki, dan kebetulan kampusnya itu di tengah kota. Di tengah kota. Tengah kota. Jadi kalau ke kampus dari apartemen tuh serasa mau pergi shopping gitu. Enak banget gitu. Karena pas di downtownnya banget, jadi sangat suasananya rame gitu. Jadi nggak kayak di kampus banget lah gitu. Jadi kita menikmati banget sih suasananya. Suasana banget ya. Enak banget. Itu waktu itu ngambil jurusan apa Mas? Waktu itu saya ngambil industrial management. Karena background S1 saya kan teknik industri. Jadi mereka melihat ada kesamaan lah linear mungkin dengan bachelornya. Jadi makanya masuk di industrial management. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, pada tahun itu prosesnya agar bisa sekolah di sana tuh seperti apa Mas? Nah jadi sebenarnya kalau dibilang cukup gampang ya. Iya. Apalagi waktu itu persyaratannya nggak terlalu banyak, jadi hanya siapin sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Jadi kebetulan saya udah punya sertifikatnya TOEIC.
TOEIC. Jadi kan biasanya kan TOEFL atau IELTS TOEFL, kan. iya, Tapi kan cukup susah dan mahal mungkin waktu itu juga susah. Kebetulan saya udah punya TOEIC dan kebetulan mereka nerima. TOEIC itu Test of English for International Communication gitu. Jadi nilainya juga termasuk waktu itu termasuk tinggi dan diterima. Jadi waktu itu langsung dapat LOA-nya, Letter of Acceptance. Udah tinggal berangkat. Jadi waktu itu saya nge-apply kira-kira mungkin bulan Januari atau Februari melalui websitenya langsung. Jadi kita karena Finlandia itu nggak ada agent, nggak ada apa. Jadi makanya kita langsung diarahin ke website. Berarti bener-bener jalur itu mandiri ya? Jalur mandiri. Jalur mandiri dapat beasiswa. Ya maksudnya, nah nanti setelah itu kita upload tuh dokumen-dokumennya, transkripnya, motivation letter, terus kayak sertifikat ijazah kita segala macam. Jadi kan dari itu nanti sesuai yang diharapin dari mereka kasih waktu sekitar 2-3 bulan untuk memberikan jawaban, ya sekitar April apa Mei mereka ngasih tahu kita terima dan apakah LOA ini terima atau enggak. Kalau iya, oke, iya. Baru nanti kita ngurus resident permit namanya untuk student gitu. Baru berangkat berangkat itu biasanya kan mulai kuliah kan September, jadi Agustus lah udah boleh berangkat, nanti nyari tempat tinggal segala macam karena kita kan harus nyari tempat tinggal dulu kan, apartemen segala macam supaya nggak telat kuliahnya juga kan gitu. Wah, luar biasa banget Mas, bener-bener bisa dapat beasiswa jalur mandiri gitu ya. Wah, itu sangat luar biasa sih Mas. Itu tuh berarti nggak terlalu sulit ya Mas waktu pada masa itu ya? Iya, cukup mudah lah bisa dibilang ya. Cukup mudah ya. Mungkin kalau zaman sekarang kan beasiswanya cukup kompetisi cukup berat karena memang peserta yang berminat juga makin banyak gitu kan. Jadi mungkin juga ini jadi satu solusi buat teman-teman yang lain juga bahwa di Finlandia menyediakan juga beasiswa dari kampus juga. Bahkan untuk master itu juga ada beberapa yang sampai full dan kemudian S3 itu sampai sekarang nggak ada biaya. Jadi no tuition fee, tinggal fokus untuk mencari biaya hidup atau biaya research aja gitu. Jadi udah bisa kuliah S3 gitu di Finlandia. Bener-bener. Gitu. Tuh buat kalian yang mau kuliah, mungkin nanti bisa hubungin Mas Rizal. Tips-tipsnya. Siap. Mas, pernah ada kepikiran nggak Mas atau sebelumnya nih ada mimpi, oke, gue harus di Finlandia kuliahnya atau ya udah mengalir aja gitu? Sebenarnya Finlandia itu salah satu dari mungkin 8 negara yang saya apply untuk kuliah. Jadi waktu itu sudah kerja 3 tahun di Jakarta, kemudian udah nyampe Jakarta kan saya orang daerah lah ya, dari Duri Riau di Riau. Terus karena orang Padang juga kan merantau nyampe kuliah di Bandung, terus tinggal di Jakarta. Udah nyampe di Jakarta 3 tahun. Bosen juga ya, apa yang harus dilakukan lagi nih gitu kan. Mungkin nextnya adalah luar negeri nih gitu. Jadi makanya ada 8 negara yang saya kirim. Jepang, Jerman gitulah, US, Inggris, mana pokoknya yang ada ini Finland kan. Kebetulan keterima 3. Itu Norway keterima, itu juga free tuition. Tuition free. Terus kemudian Finland tuh ada 2, ada Oulu sama Helsinki yang Metropolia tadi. Cuma karena Metropolia itu kan karena di Helsinki dekat dengan KBRI, banyak orang Indonesianya. Jadi saya milihnya di situ gitu kan. Nah, jadi biar mudah lah banyak kegiatan. Akhirnya saya pilih itu. Jadi makanya kalau sebenarnya Norway itu juga bagus jurusannya sport management. Sport management. Jadi nanti kalau kita lulus, kita kerja di klub-klub, misalnya di MU, di Real Madrid gitu. Sebenarnya itu ya. Kenapa Mas? Kenapa nggak ambil itu? Kan Mas. Iya makanya olahraga kan ya. Cuman Norway itu waktu itu gini. Jadi kalau kita kuliah di Norway itu kita iyain, kita harus prepare duit sesuai dengan standar dia, terus ditransfer ke mereka. Jadi kayak penampungan rekening mereka. Nanti setelah kita nyampe, kita bikin rekening, baru dikembaliin duitnya. Gitu. Jadi waktu itu hitung-hitung. Kayaknya masih lebih affordable lah yang Finland gitu ya, karena kan secara ini cukup mahal memang Norway biaya hidupnya ya. Cuman ya udahlah akhirnya pilih Finlandia gitu. Berarti kalau Finland tuh nggak sistemnya, berarti kalau yang tadi di Norway itu deposit ya? Deposit betul, gitu ya? Deposit. Sampai kalau Finland tuh hanya rekening koran aja, tapi sesuai dengan standar nilai dari Schengen. Schengen tuh biasanya mungkin berapa ya dulu ya? 7.000 apa 8.000 euro per tahun. Pada saat itu segitu ya? 8.000. Jadi kita cuma nunjukin rekening koran, ada nih duitnya segini gitu kan. Padahal kan pinjam sana sininya. Berarti itunya ya? Iya. Yang penting kekumpul, di print, udah
Udah tuh. Udah aman. Tapi Aman. kalau Norway kita harus transfer, aduh berat juga ya kalau itu. Iya. Takut ada penipuan gak sih? Ya penipuan sih nggak, cuman ngebalikinnya gimana? Iya karena butuh waktu untuk balikinnya ya. Iya bener. Iya bener. Berarti, waduh, ke Finlandia itu bener-bener datang tuh sendiri mas. Sendiri. Wah. Sendiri. Dan kebetulan memang udah nikah waktu itu. Jadi anak waktu itu masih 6 bulan apa 5 bulan gitu. Masih kecil banget. Segini ditinggal. Segini tinggal pas udah pulang. Iya udah pulang udah jalan. Udah gitu pas ditinggal ya udah bilang karena kan kesempatan nggak datang 2 kali. Iya ya. bener banget sih. Makanya ya udah alhamdulillah akhirnya berangkat sendiri. Di negara antah berantah, gak punya teman, gak punya ini. Memang ini pengalaman bukan untuk semua orang kali ya, makanya kan ada orang yang berani emang ya cobain sendiri segala macam. Awal-awal itu kan untuk dapat apartemen itu kan cukup susah ya, karena kan negaranya kecil dan dia mungkin belum tahu bahwa student tuh banyak yang datang, tapi kan tempatnya terbatas gitu. Jadi kita harus antri untuk apartemen student itu. Jadi kita harus cari apartemen swasta yang bisa sharing sama yang lain segala macam. Saya pernah tinggal sama orang Vietnam, gitu-gitu ya. Dan itu itu juga pelajar juga. Pelajar juga. Jadi kita akhirnya ngumpul gitu kan berapa orang sewa yang apartemen swasta gitu. Oh, patungan itu. Patungan lah gitu. Jadi tiap akhir bulan bayar segini, nanti satu orang transfer gitu lah. Oke. Udah ngalamin lah kayak gitu makanya supaya survive lah di negara orang survive gitu lah, kan. Ya, pengalaman banget sih itu. Ya. Bener-bener. Gitu sih. Mas Rizal pernah jadi ketua PPI ya? Ya, waktu itu 2013 jadi ketua PPI. Cuma memang waktu setelah pulang, kan masa jabatannya 2 tahun. 2 tahun. Yang tahun keduanya saya banyak di Indonesia karena udah pulang kan. Gitu. Sebenarnya waktu itu kalau, nah ini kan kalau tahu Nokia kan? Nokia ya. Nokia tahu kan. Jadi Nokia itu 2013 itu kan lagi kolaps kan. Jadi nyari kerja itu cukup susah gitu. Jadi akhirnya ya udah pulang dulu gitu ke Indonesia. Oke. Gitu. Berarti pada tahun 2013 sampai 2015 ya? Jadi ketua PPI ya Mas? Di Finlandia. Itu pada masa itu gimana Mas jadi ketua PPI? Pada masa itu tuh ada kegiatan apa aja sih Mas sebagai ketua PPI itu? Memang kita sangat bersinggungan banget dengan dan berhubungan erat juga dengan KBRI. Karena kan apapun kegiatan kita pasti saling support lah antara KBRI dan PPI juga. Biasanya kita event tuh kayak nari bersama, latihan nari gitu. Kemudian latihan kemudian waktu itu kita lagi gencar-gencarnya gamelan. Gamelan Bali, gamelan Jawa. Kemudian angklung gitu. Jadi memang lebih. Nah lucunya ini sih kalau kita tinggal di luar negeri itu justru kita makin cinta dengan kebudayaan Indonesia. Iya bener. Jadi saat kita malah di luar negeri itulah kita belajar gamelan, belajar nari gitu. Jadi makanya kita habis itu kan sering diminta bantu oleh KBRI juga untuk performance kan, misalnya acara 17-an. Terus kita ada rutin juga acara namanya Indonesia Film Festival, itu juga menampilkan culture kita lah segala macam. Jadi memang kesibukannya itu. Kemudian juga pastinya ada olahraga bersama gitu. Olahraga. Dulu kita sempat bikin kayak bowling bareng gitu. Terus saya ngajarin yang lain-lain. Pak Dubesnya juga ikut, Ibu Dubesnya sekeluarga. Kemudian badminton sampai sekarang masih rutin sih badminton. Main bola juga. Main bola beberapa pun cuaca mau hijau mau putih karena salju kan. Seru sih gitu. Jadi ya apa ya supaya nggak terlalu kangen rumah lah ya gitu. Jadi dan memang selama ini ya walaupun kita maupun dimanapun kita ya paling nyaman mungkin teman ya sama Indonesia lagi kan. Iya betul. Udah hari-hari ngomong bahasa Indonesia, capek juga bahasa Inggris terus atau bahasa Finland gitu. Jadi makanya sama mereka lebih nyaman lah gitu. Lebih nyaman lah ya dari komunikasinya, dari sharingnya juga, obrolan juga masuk lah gitu. Ya betul. Gak perlu beradaptasi lagi sih. Gosip-gosip lah ya. Gosip-gosip. Gosip gitu ya? Iya. Oke, berarti waktu kuliah tuh setahun ya Mas? Kuliahnya setahun ya. 1 tahun menetap di sana, langsung pulang ke? Ya, waktu itu lebih ya setahunan di sana. Sekolah di Finlandia, lulus, langsung pulang ke Indonesia nih Mas. Iya. Oke, saya penasaran nih Mas, kenapa Mas Rizal bisa balik lagi ke Finlandia dan memutuskan untuk menetap di sana? Itu gimana tuh Mas? Jadi ceritanya tuh Mas? Ceritanya waktu COVID itu kan saya baca-baca di
apa namanya di websitenya tentang Finlandia bahwa dia sekarang itu ada waktu itu menerbitkan visa untuk startup. Oke, Resident bisa permit startup ya. Jadi kebetulan ada teman yang memang udah bergerak di bidang IT. Ya udah kita joinan terus kita bikin apa prototipenya segala macam, kita ajuin gitu kan, keterima. Jadi malah kita waktu COVID itu udah mulai ke sana gitu, jadi ke Finland gitu. Okay. Di saat di sini masih masker segala macam, pas nyampe Eropa kok orang nggak pakai masker gitu-gitu ya. Jadi makanya kaget juga gitu, karena memang kan kalau di Eropa kan kita nggak bisa, kalau di Indonesia mungkin kata-katanya wajib gitu kan. Wajib pakai masker. Iya, kalau di Eropa kan kita nggak bisa gituin orang kita, mereka punya hak dan iya bener-bener. Gitulah gitu. Jadi makanya dianjurkan gitu kan. Tapi ya bebas aja sih, itu memang nggak separah mungkin di Indonesia ya, karena mungkin fasilitas segala macam mereka lebih siap dan penduduknya mungkin nggak banyak ya, jadi iya sih, nggak terlalu berdampak banyak lah mungkin. Lebih terkontrol lah ya. Lebih kontrol lah mungkin lebih gitu terkontrol sih. lah ya. Gitu. Jadi makanya akhirnya karena ada startup itu, ya sampai sekarang ada perpanjangan itu sampai sekarang udah punya resident permit ya 4 tahun, yang mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa permanen lah mudah-mudahan gitu. Jadi kalau ada permanen bisa lebih tenang gitu. Iya benar-benar, amin. Berarti visa startup itu berapa lama tuh Mas? Waktu itu dapatnya? Pengurusannya waktu itu kebetulan karena ketemu PIC-nya yang sangat membantu banget ya. Jadi waktu itu sebulan kita proses email-emailan, jawab-jawab. Jadi dia nanya apa, kita jawab lagi email ini. Nggak ada interview apa, Zoom itu nggak, cuman email-email aja. Akhirnya dia oke. Terus karena saya udah punya data di Finland, jadi kita kan kalau Finland itu kan keep database-nya terkeep terus ya. Jadi karena data saya waktu kuliah udah ada, waktu itu saya nge-apply bareng sama teman ke embassy. Besoknya langsung di approve. Oh langsung? Karena dia mungkin udah punya data ya. Terus teman saya seminggu apa 10 hari gitu baru di approve. Gitu. Jadi akhirnya ya udah waktu setelah di approve itu dapat durasi resident permit-nya 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu pemerintah Finland memberikan kita waktu lah untuk mengembangkan gitu kan, cari funding apa segala macam. Oke, ada proses reviewnya juga ya. Review segala macam gitu. Oke, itu berarti dari orang Finlandia langsung ya untuk Iya, dari mereka langsung ya. Oke, dan sekarang berjalan berarti sudah PT Sinergi itu udah, kalau sinerginya dari 2017. 17. Ya. Oke. Gitu. Sebenarnya apa sih Mas PT Sinergi Finlandia Indonesia itu Mas? Ya, jadi PT Sinergi Finlandia Indonesia itu didirikan tahun 2017, kita bulan September. Jadi memang menjawab bahwa 2015-2016 itu ada MOU antara Indonesia dan Finland tentang pendidikan. Oke. Jadi udah negara sama negara nih gitu kan, G2G. Udah antar negara nih. Ya, tapi jadi di sana ada perkumpulan Universitas Indonesia sama Universitas Finland yang saling inilah tukar MOU gitu kan. Oke. Jadi negara-negara udah diwakili oleh masing-masing universitas. Udah MOU nih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai 2016 dari Finlandnya datang lagi ke Indonesia. Ya saya diundang waktu itu kan, karena sebagai alumni juga ngobrol di embassy. Mereka curhat lah gitu. Orang Finlandia langsung? Ya, kenapa kita udah email kok nggak ada feedback? Oh malah mereka yang datang. Makanya mereka udah email nih setahun ini gitu kan. Follow up MOU ini kan. Tapi kok nggak ada feedback, jawaban pun enggak gitu ya. Terus saya bilang kalau di Indonesia itu nggak bisa email doang. Jadi kita harus sowan satu-satu nih gitu. Lah oh gitu ya makanya kan. Terus dia bilang karena kita perusahaan Finland, kita nggak bisa hire orang kayak kamu ini misalnya. Karena kamu di Indonesia gitu. Kalau mau bikin aja company representasiin kita gitu. Jadi akhirnya udah kita bikin company waktu itu berdua sama teman. Oh berdua ya? Berdua. Nah dari situ baru kita MOU dengan mereka. Jadi kita maksudnya resmi lah jadi representasi mereka gitu. Semenjak itu udah mulai tuh kita kemana akhirnya dapat proyek pertama dari Kementerian Agama. Waktu itu kita memberangkatkan 30 orang guru berprestasi under Kementerian Agama. Jadi kan under Agama itu ada sekolah kan, madrasah gitu-gitu kan. Ya, bener. Nah mereka punya kompetisi di 2017, ada guru berprestasi 30 orang seluruh Indonesia yang dapat menang untuk diberangkatkan oleh Kementerian Agama ke Finlandia. Untuk
belajar di sana. Training 10 hari. Nah, waktu itu kan yang punya koneksi Finland kan nggak banyak kan? Iya benar. Dari embassy, nanya ke embassy juga, embassy pasti ngarahin ke kita SFV kan. Pasti dari. Nah, jadi alhamdulillah makanya kita yang bantu garap itu cukup besar waktu itu proyeknya, jadi makanya itu jadi proyek yang memorable juga lah buat kita karena juga selain proyek pertama juga proyek yang banyak berkesan lah bagi guru-guru itu. Kebanyakan guru-guru yang dari Kalimantan yang dari daerah-daerah Mas. Dari daerah seluruh Indonesia soalnya. Yang dia pertama kali naik pesawat. Ada pertama kali naik pesawat langsung keluar negeri, boro-boro keluar negeri ya. Pesawat pertama kali itu ya ke Finlandia itu. Jadi ya seru sih, makanya happy juga kita. Maksudnya kalau kerjaan yang fashion itu kan happy ya. Iya benar gitu kan. sih, jadi, yang fashion udah pasti. Ya kayak cerita-cerita unik mereka. Mas, aku mau bawa oleh-oleh apa? Dia ambil plastik, saljunya dimasukin di kresek. Terus dia bawa ke hotel kan. Air atau kalau gitu. Nah, dia nggak tahu tapi saya bilang, "Ya udah bawa aja, Bu." Saya bilang, terus nyampe di hotel. Dia serius mukanya ngetok kamar. "Mas, kok jadi air ya, Mas?" Itu kan lucu ya, maksudnya. Iya mereka sama sekali nggak, tapi itu kan jadi kayak kenangan banget kan. Jadi makanya iya. Jadi makanya seru sih, ya udah alhamdulillah sih, dan memang akhirnya setelah mereka pulang juga banyak apa ya, kayak membantu dalam karir mereka, dalam motivasi mereka mengajar ke anak-anak itu juga. Jadi makanya ya happy sih kalau kayak gitu-gitu sih. Itu contoh proyek yang dikerjain SFV lah. Kita juga banyak kayak membantu kementerian lain, terus kayak pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang mau visit, mau lihat. Biasanya kalau Finland tuh kayak smart city gitu-gitu. Iya. Kayak waktu itu IPB atau juga pengen belajar tentang digital library. Dari Mas langsung. Jadi mereka minta fasilitasi, kita mau belajar dong ke Finland gitu. Nanti SFV yang fasilitasi gitu. Nanti mereka berangkat. Kalau emang grupnya nggak terlalu banyak, misalnya 15 orang, biasanya berangkat cenderungnya. Tapi waktu itu UI sama UGM karena pasukannya banyak, 35 orang perwakilan fakultas yang karena terlalu besar, akhirnya Profesor Finlandnya yang datang ke Indonesia. Oh, berarti kondisional ya? Kondisional. Jadi tergantung kebutuhan aja. Jadi kalau emang terlalu rame gitu kan, takutnya nanti kampusnya libur gara-gara training kan, ya udah. Ya dosen berangkat, kampusnya libur. Iya. Gak ada yang ngajar. Guru nggak ada nih ya gitu kan. Mana nih orang? Makanya kondisional sih, tergantung kebutuhan lah gitu. Jadi nggak yang strict harus berangkat atau di sini gitu. Mungkin kalau berangkat kan biar mereka sekalian bisa lihat Finland itu seperti apa. Iya bener. Saya penasaran nih Mas, lebih ke alurnya sih Mas. Alurnya itu gimana sih Mas? Gurunya tuh bisa dibawa ke sana itu? Apakah dari Masnya yang mencari, dari Mas Rizal mencari, atau mereka lebih banyak tuh mengajukan? Oh enggak, kalau yang guru itu yang Kemenak itu memang dari Kemenak sendiri yang seleksi. Langsung jadi kita udah punya nih Mas, 30 orang. Tolong bikin training yang ini kita topiknya, nanti kita ajuin ke sana. Nih mereka request ini, pesertanya 30. Bisa nggak? Bisa, ya udah berangkat. Terus kalau misalnya kita kayak kerjaan kita hari-hari ini adalah ya kita ke kampus atau ke sekolah-sekolah menawarkan ke yayasannya gitu kan, bahwa kita punya program training ini. Nanti tetap balik lagi dari yayasan yang menentukan mungkin kira-kira mana yang mau di training nih gurunya gitu segala macam. Jadi pesertanya balik lagi ke yang request dari yayasannya atau dari pihak ininya gitu. Bener. Menarik banget sih. Itu bisa menambah wawasan guru-guru yang ada di sini juga sih Mas. Betul. Menambah wawasan. Jadi berangkat ke Finlandia, pulangnya itu bawa value gitu. Iya betul. Ilmu bawa gitu. Value. Tujuannya itu sih ya Mas ya pasti ya. Motivasi yang lebih banyak juga untuk ngajar karena dia lihat langsung bahwa di Finland itu seperti ini gitu. Dan memang secara kalau di dunia pendidikan itu ada ranking PISA lah, PISA ranking itu memang Finland itu di atas dengan Singapura dan Korea, tapi Singapura Korea itu kan sekolahnya bisa seharian gitu kan. Sedangkan kalau Finland ya 4-5 jam aja gitu. Iya, jadi makanya mereka benar-benar mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Dan tiap 45 menit harus istirahat gitu kan. Jadi otaknya nggak ngehang. Nggak ngehang gitu ya. Jadi makanya bagus untuk anak-anak itu cepat nangkep lah gitu ya. Bener, 4-5 jam itu dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Biasanya jam 8, setengah 9 gitu. Jadi mulainya juga agak siang. Oh nggak terlalu pagi? Nggak terlalu pagi. Jadi maka memang supaya anak-anak itu juga nggak terlalu masih ngantuk gitu kan. Karena ada yang, ya kalaupun sekolahnya setengah 8 tapi kan dari rumah setengah 6 gitu kayak. Karena sekolahnya jauh kan. Jadi makanya anak-anak ini karena biasanya
sekolahnya based on zonasi ya, zonasi rumah atau tempat orang tua bekerja, ya jadi nggak akan jauh-jauh lah dari situ. Jadi makanya mereka juga nyampe sekolah fresh, Iya sih, ya kan? jadi iya Pulang juga masih. bisa pulang sendiri karena aman dan memang mereka udah dilatih Iya, juga iya, untuk iya. itu. Jadi makanya ya lebih enak lah gitu mereka. Lebih masuk lah belajarnya ya. Ya, Iya, karena mungkin ada beberapa orang juga mungkin ya yang apa ya, ketika belajar terlalu lama tuh nggak masuk kan, ya kayak betul. gitu kan Terlalu ya. lama kan malah hilang semua. Iya. Lupa yang tadi pagi itu Lupa pelajarin ya apa kan, ya. iya. Gitu mungkin ada Iya. beberapa yang kayak gitu kali ya. Iya, betul. Iya. Mas ini kan berarti orang Indonesia nih Mas. Mm-mm, Paspor Indonesia. tuh. Ya kan. Terus Mas ada bisnis berarti di Finlandia ya. Mm-mm, Itu saya penasaran tantangannya gimana tuh Mas? mm-mm. Ada pernah nggak nemuin tantangan apa gitu yang mungkin lebih kayak mungkin memperhambat gitu? Ada nggak Iya. Mas? Ya waktu memang sebenarnya sebagai apa ya, paspor hijau memang secara apa ya, secara birokrasi itu kita sama aja sama memang birokrasi yang umumnya di Finlandia. Jadi nggak ada dibeda-bedain itu segala macam, sama. Cuma memang kayak apa ya, maksudnya kayak kita pendaftaran bikin PT segala macam itu mudah lah sama, selama kita punya lisensi bisa. Tapi di perjalanannya adalah pas kita misalnya mau ngajuin funding atau apa, kita kan kendala di bahasa juga kan. Bahasa, Karena kan Finland kan punya bahasa sendiri nih. Iya, Ya, itu bahasa- wajib tuh Mas. Iya, maksudnya nggak semuanya full English gitu ya. Jadi mereka kan punya bahasa tuh Finlandia dan Swedia kan, bahasa Swedia, secara iya. ini. Dan bahasa ketiganya baru Inggris. Jadi memang kita kadang-kadang kendalanya misalnya kayak apa namanya, angel investornya tuh orang yang Orang yang kayak udah benar-benar tua gitu kan. full Finlandia tuh bahasa bahasanya. Finland atau bahasa Swedia doang Iya. gitu. Aduh, gimana gitu kan. Terus mungkin kalau takutnya mungkin kalau ada apa ya, orang asing mungkin dia kendala juga bahasanya kan. Makanya sama-sama nggak enak jadinya gitu. Padahal mungkin bisa aja di tengah ya sama siapa. Tapi memang kadang-kadang bahasa sih masih menjadi ini aja sih gitu. Bukan karena menolak atau apa, tapi memang kendala komunikasi aja. Mereka kan pengen tahu juga detailnya gimana gitu kan. Takutnya nanti dia ngomong apa, takutnya kita ngerti Iya, salah ya. kita yang ngertiin salah itu benar. Jadi gimana tuh Mas solusinya tuh Mas? Apakah ada translator mungkin atau? Ya akhirnya memang kan memang ada kayak mentor-mentor lah yang bisa apa ya, membantu kita untuk mentranslate segala macam. Jadi makanya ya paling dari situ sih. Tapi kan mungkin kalau kita bisa langsung sama investornya kan lebih enak ya. Enak, jadi masuk nih. Iya. Dia ngomong apa kita ngerti, kita ngomong apa dia ngerti ya. Iya. Memang sih, itu gitu. sih ya tantangan sih. Jangan bukan dijadiin apa sih, cuma itu tantangan. Tantangan sih Masih harus bisa dicari solusinya lah. Just lah, bisa lah itu ya harus ya. Bukan suatu masalah yang cukup Bukan besar lah ya masalah itu ya. Iya. Mas di PT Sinergi Finlandia Indonesia itu kan saya lihat ya Mas. Ada website-nya kan ya Mas ya? Iya betul. Itu ada 3 layanan tuh Mas. Saya penasaran tuh Mas. Pertama itu kan ada EduTrip ya. Mungkin itu bisa dijelasin Mas, EduTrip itu apa gitu. Ya EduTrip itu tadi yang saya bilang tadi. Jadi memang mereka bisa request nih education tripnya itu mau si guru atau dosennya teacher training gitu. Misalnya ambil pedagogical. Pedagogical tuh memang kalau Finland kan lebih apa ya, lebih jago lah untuk bidang itu. Jadi how to teach. How to teach. Ya, jadi gimana cara anak-anak itu bisa ngedengerin si gurunya ini gitu loh. Karena kalau misalnya nggak menarik kan ya mereka main aja segala macam gitu. Atau disusun kursinya seperti apa, itu masuk di dalam training itulah pedagogical itu. Jadi makanya itu jadi satu keunggulan di Finlandia gitu. Jadi makanya itu yang kita tonjolin. Kalau merubah kurikulum kan udah nggak mungkin kalau bisa, kan. Jadi agak makanya sulit ya. how to teach itulah untuk mungkin membantu murid-murid lebih memahami gurunya. Nah itu yang kita bikin untuk si gurunya itu udah belajar selama 5 hari itu tentang itu education trip. Tapi ada juga beberapa request dari sekolah itu yang kayak education trip itu kayak cultural exchange. Jadi si student-studentnya nih sambil kayak study tour gitu lah. Study tour, mereka datang mungkin 2 atau 3 hari mereka ikut di kelas bareng-bareng. Oh, berarti ikut join sama pelajar student di Finland gitu. Nah, nanti mereka nanti hari mungkin 3, 4, 5-nya performing masing-masing. Kita dari Indonesia mungkin pasti nari, gamelan atau apa yang bisa menarik. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi makanya itu buat ya saling mengisi lah gitu. Jadi mereka bisa tahu segala macam. Nanti
biasanya sih anak-anak di atas kelas 1 SMA, karena kan kalau SMP masih terlalu kecil lah. Iya, gitu benar. Nanti dari situ mereka juga mungkin anak-anaknya kalau kuliah di sini gimana, kan dia bisa nanya langsung ke orang Finlandnya kan. Iya. Ya, jadi mungkin lebih dapat ini sambil ngelatih bahasa Inggris juga. Iya, Terus biar tahu juga suasana kelas di sana seperti apa. Jadi banyak lah yang bisa jadi masuk. Jadi either si guru atau dosennya atau si studentnya itu yang ikut education trip. Yang terlibat dengan belajar mengajar lah ya. Iya, benar. Gitu. Berarti nih Mas, itu sih Mas. Ketika mereka ke sana nih Mas, mungkin pasti ada beberapa yang cuman pahamnya bahasa Indonesia tuh Mas. Itu gimana tuh Mas di sana? Biasanya ada translatornya. Translatornya ada. Tapi nanti translator kan gurunya biasanya, guru bahasa Inggrisnya ikut gitu kan. Tapi nanti dari situ si gurunya juga bukan mendorong supaya nanti berani juga ngomong, kan selama ini pasti adalah dia belajar bahasa Inggris bla bla. Ya kalau nggak di situ kan dia nggak dilatih kan nggak akan ini terus. Jadi makanya kadang-kadang ya si Ana juga disuruh lebih aktif lah gitu. Lebih aktif lah ya. Berarti sebelum berangkat pun itu ada trainingnya dulu di sini ya? Ya, sama kayak yang guru tadi, kementerian tadi kan juga dari Kalimantan, dari mana, mungkin bahasa Inggris juga kan nggak terlalu ini kan. Ya kita juga provide mereka, ada translatornya. Jadi setelah si profesor yang ngomong, nanti ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesiain. Indonesianya, gitu. Kan kalau guru kan, ya kalau student memang harus aktif lah gitu kan. Kalau guru ini mungkin ya udah kita bantu translator aja supaya lebih cepat nangkepnya lah ya. Jadi nggak buang waktu gitu kasarnya gitu. Berarti trainer yang di sana ngomong, translator kita ngasih tahu gitu. Ya, ngasih tahu gitu. Jadi memudahkan lah buat semua. Oke, berarti tadi sudah dijelasin soal EduTrip ya Mas ya? EduTrip ya. Saya penasaran sama EduCourse tuh. EduCourse, gimana sih sebutnya? EduCourse ya. EduCourse ya. Itu kayak gimana Mas? Ya kalau EduCourse tuh kadang bisa di Finlandia atau di sini gitu, tergantung request. Jadi biasanya itu kayak training yang lebih dari seminggu 2 minggu lah gitu. Misalnya terus kemudian juga mungkin pembahasan si kampus ini ingin bikin kayak program dual degree atau apa, kayak gitu-gitu kan. Jadi masuk dalam program masing-masing kampus. Jadi misalnya 6 bulan semester 1 di Indonesia, nanti semester 2 di Finland. Jadi udah masuk ke perkuliahan lah gitu. Jadi makanya itu disebutnya di education course. Jadi biasanya waktu mereka education trip itu si manajemen sekolah ini dengan manajemen sekolah ini pasti saling ngobrol kan. Iya. Mereka akan biasanya bikin MOU nih. Nah, dari follow up MOU ini next-nya apa nih gitu. Biasanya udah masuk ke tahap ke EduCourse itu. Jadi bisa juga kayak penelitian bersama jadi banyaklah program yang bisa dikerjakan setelah itu. Itu education trip benar-benar kayak awal mula dan mereka bisa bertemu kan. Udah mulai cair, baru next step-nya apa. Gitu. Oh, berarti khusus mahasiswa ya kalau misalnya EduCourse ini ya? EduCourse ya bisa lebih ke si guru atau ininya sih. Lebih ke guru atau dosennya atau kemudian bikin program bersama. Nah, dari program bersama itulah itu baru untuk student gitu. Jadi nanti misalnya mereka udah deal dual degree nih, dia udah semester depan si kampusnya udah buka nih, kita udah kerjasama sama Finland nih. Siapa yang mau ambil ini gitu misalnya. Jadi baru ditawarin ke student. Nanti studentnya berangkat, misalnya dia butuh bantuan untuk nyari akomodasi, nyari lain-lain, kita juga bisa bantu gitu kan, karena ada bantuan anak PPI juga gitu di sana. Gitu. Iya. Berarti selama ini tuh itu ya Mas ya, dari Indonesia ke Finlandia ya? Ya. Ada gak Mas dari Finlandia ke Indonesia, mungkin pertukaran pelajar kah atau apa, itu pernah ada gak Mas? Selama ini memang yang paling aktif dari Finlandia ke Estonia itu ada beasiswa dari pemerintah Indonesia tuh, apa ya namanya, saya lupa namanya, tapi memang ada ditawarkan dan memang slotnya cukup banyak lah gitu. Biasanya kampus-kampus yang dipilih itu kampus di Bali. Kampus di Bali. Karena kan bagi mereka bisa sekalian explore Indonesia juga kan gitu. Jadi memang banyaknya mereka memilih yang di Bali itu. Dari Finlandia ke Indonesia berarti, cuman hanya di Bali tapi ya. Iya, jadi mereka lebih ngambil ke sana lah biar jadi bisa belajar lebih dapat, wisatanya juga dapat. Wisatanya dapat sekalian gitu. Sekalian kan. Menyelam minum air tuh. Iya. Gitu. Gitu sih. Kalau yang Eduten Mas, Eduten tuh apa ya Mas? Nah, kalau Eduten tuh nama aplikasi pembelajaran matematika ala Finlandia. Jadi Turku University, salah satu nama kampus yang jadi representatif kita itu
mereka punya anak usaha lah tadinya, akhirnya spin off sekarang jalan sendiri namanya Eduten. Jadi kita dan itu aplikasi itu digunakan di 50% sekolah di Finlandia gitu. Jadi kalau untuk SD dan SMP, ya kalau masih SD kelas 1 2 3 4 itu misalnya mereka pakai komputer, belajar matematika, terus kayak main game lah. Oh, Jadi berarti misalnya berbasis game. Aplikasi ya. nih Mas. Tapi aplikasi ya. Oh, sambil belajar berarti. Sambil belajar ya. Jadi masuk di dalam pembelajaran mereka gitu. Nah, jadi itu yang kita coba bawa ke Indonesia, dan ada beberapa sekolah di Indonesia yang udah pakai juga, dan mereka udah bisa dengan bangga nulis di depan sekolahnya berbasis Finlandia lah gitu. Jadi ada alhamdulillah kan membantu branding mereka juga gitu kan, untuk mencari student gitu kan, untuk ini guru juga untuk memberikan kepastian juga ke orang tua murid gitu segala macam. Benar. Berarti dari sekolah dasar aja ya Mas ya, untuk sekolah dasar SD, aja. SMP-nya udah nggak game, jadi kayak soal-soal juga. Lebih ke soal-soal tapi aplikasi ya. Tapi aplikasi gitu. Iya, kalau misalnya SD pakai games ya. Game gitu. Agak lebih masuk tuh ya. Iya. Harusnya. Aduh. Menarik banget sih Mas, menarik banget. Perusahaannya tuh bener-bener bisa jadi solusi sih buat guru, buat mahasiswa yang mungkin sebelumnya itu butuh pengalaman lebih. Kayak gitu sih Mas, apalagi mungkin mahasiswa juga kali ya. Apalagi kan Finlandia sebagai salah satu terbaik parameter untuk pendidikan lah ya. Bener-bener. Ya makanya kita memang fokus di Finlandia aja gitu kan, nama PT-nya Sinergi Finlandia Indonesia. Saling bersinergi. Iya. Gitu. Mas, kita masuk ke obrolan itu Mas. Kehidupan di Finlandia. Oke, saya penasaran Mas. Waktu pertama kali menginjakkan kaki di Finlandia itu, Mas Rizal itu kayak gimana Mas? Ada shock apa gitu di sana? Ya memang waktu nyampe di Finland itu, awalnya waktu itu kan masih September ya, jadi udah mulai dari summer ke musim gugur ya. Jadi mulai dingin, mulai gelap. Yang aneh sih gelap ya, karena jam segini udah gelap gitu kan. Terus dingin gitu kan. Jadi ya mostly pakai jaket kemana-mana. Terus kayak karena di sana itu kan penduduknya kan nggak banyak ya. Nggak banyak ya? Ya kalau kayak satu negara itu cuma 5 jutaan lah penduduknya, 5,5 juta. Tapi ibu kotanya cuma 650.000 lah gitu. Jadi kalau kita jalan itu kadang nggak ada orang sama sekali gitu. Jadi benar-benar untuk yang introvert mungkin surga banget ya. Jadi iya, nggak heboh kemana-mana gitu. Jadi makanya bisa menyendiri gitu, ngelamun cantik lah gitu ya. Tiba-tiba ada ide apa gitu kan. Gitu ya. Ya itu sih kerasa banget. Kemudian memang makanan juga berbeda lah ya. Karena gimana Mas makanan di sana Mas? Makanan sih halal banyak gitu ya. Halal banyak. Cuman ya kan biasa kita pasti Indonesia kan pasti nasi ya. Nasi itu wajib tuh. Wajib kan. Cuma kalau nasi itu kadang kan mereka berasnya itu kan berbeda ya, kayak yang agak panjang-panjangnya gitu basmati gitu ya. Berberas Arab. Nah, akhirnya ya memang kalau mau sih lebih enak memang masak gitu. Jadi akhirnya yang penting ada rice cooker, terus ada wajan satu, udah oseng-oseng apalah buat sendiri gitu. Jadi akhirnya untuk makanan sih seperti itu. Kemudian untuk misalnya kalau beribadah kan memang kalau masjid kan memang nggak banyak ya, maksudnya secara dan bentuk fisiknya nggak seperti kita di masjid. Jadi kayak mungkin di ruangan tertentu atau di basement kah atau di lantai 2 gitu. Jadi makanya ya kayak ruangan gini dijadi musola gitu, jadi masjid gitu ya. Jadi kita tapi di situ benar-benar kerasa keakraban lah. Keakraban soalnya kan kecil gitu ya. Iya, soalnya saling pack kan. Jadi misalnya imam itu nggak akan mulai kalau ada yang belum dapat tempat. Jadi kita mungkin satu staffnya tadinya segini, jadi akhirnya udah mundurin dikit, jadi biar ada staff lagi gitu. Jadi saking saling inilah mikirin yang lain gitu, tanpa ini kan. Udah bisa semua baru mulai sholat gitu. Jadi benar-benar saling inilah memperhatikan karena kita satu muslim gitu misalnya gitu. Dia untuk azannya tuh gimana Mas di sana? Apakah pakai speaker kayak di Indonesia? Kan kalau Indonesia kan pakai speaker. Iya, karena memang dia juga bukan berbentuk masjid ya. Azannya satu ruangannya aja yang dengar. Ruangan aja ya. Oke, berarti kita yang harus tahu benar-benar waktu ya. Jadi, nah itu juga makanya aplikasi
aplikasi Muslim tuh harus ada di handphone. ada ya? Ya. Kalau nggak kita kan, ya karena waktu sholat tuh nggak bisa dengan matahari juga kan, karena kan matahari kadang-kadang ya kayak waktu gelap gitu kita kan nggak ada matahari segala macam. Jadi kita taunya dari udah azan nih, udah asar, udah maghrib, udah ini. Jadi makanya benar-benar dari handphone aja dan benar-benar kesadaran sendiri aja gitu kan. Mau kita ibadah apa enggak ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu mah lebih itu nggak sih, lebih naik ke situ. Ya itu ya. Kita harus sholat. Iya, sama kayak tadi yang kesenian kan, makin di luar makin cinta kesenian. Nah, sama juga untuk agama juga jadi lebih merasa bertanggung jawab gitu. Iya benar-benar. Iya, jadi makanya. Kayak gitu ya. Iya. Terus kalau dulu waktu kuliah sama sekarang itu kan jaraknya 13 tahun ya. Iya, lumayan lama. Itu kan puasanya dulu waktu kuliah itu di summer 2013. Itu puasanya 21 jam Pas summer. Sekarang 2025 sekarang ini puasanya udah mulai normal nih 13 jam lah. Udah mulai normal 13 jam. Jadi ngerasain dulu yang puasa 22 jam itu, 2 jam itu. Jadi 11:30 imsak, 11:30 malam buka. 2 jam itu maghrib, buka puasa, isya, tarawih. Sebentar udah imsak lagi. Jadi makan cuma sekali kan, jadi makanya alhamdulillah waktu itu turun 10 kilo. Gara-gara itu? Iya, makan cuma sekali. Mau turun nggak, Cang? Mau turun ke Finlandia, Cang? Cuman di sana cuacanya enak kan, nggak keringet, nggak haus. Kalau sini puasa kayak gitu mau mati. UGD penuh. Ngomong-ngomong cuaca, Mas, gimana Mas? Kan di sana cukup dingin banget tuh, Mas. Nah, apalagi waktu zaman dulu ya, waktu dulu itu di Helsinki itu saya pernah ngerasain minus 25, minus 30 ya di luar malam ya. Iya. Sekarang sih minus 17, minus 3. Memang apa ya, global warming mungkin berasa juga ya. Jadi awal mulai salju dan berakhir tuh kadang tiap tahun berbeda-beda gitu. Jadi makanya kita nggak bisa. Kayak tahun kemarin saya pulang ke sini kan 1 Desember. Itu hari pertama salju. Hari pertama salju. Padahal biasanya tuh September, Oktober tuh udah salju kadang gitu. Kadang pernah dulu Januari gitu. Jadi kadang ya itulah berasa banget sih ada perubahan gitu. Itu berarti 20 berapa sorry Mas? Berapa derajat? Pernah minus 25. Minus 25. Itu saljunya setebal apa Mas? Itu padahal di Helsinki ya. Kalau Helsinki itu kan kayak di Lampung gitu ya, kayak Bakauheni lah. Kayak di ujung gitu. Nah, kalau utaranya kayak di Acehnya gitu kan pasti lebih dingin. Lebih dingin, lebih parah tuh pasti itu. Jadi makanya kalau dulu nyari aurora itu dingin banget gitu. Aurora? Ya. Gimana Mas? Nggak ada aurora Mas? Alhamdulillah kebagian auroranya nggak perlu jauh-jauh ke atas. Di Helsinki pun kelihatan? Iya, jadi Helsinki itu kayak Jakarta gitu, ada Bintaronya lah kayak namanya Espoo gitu. Espoo itu ada danau beku gitu dan dia gelap banget di situ. Danau beku dari film-film? Jadi danau tuh beku. Nanti kita ke sana karena dia gelap baru tuh kelihatan tuh kalau lagi kuat kan kita dari aplikasi. Jam segini keluar nih persentasenya segini. Aurora. Langsung berangkat. Itu kelihatan di aplikasi itu ya? Auroranya kelihatan jam berapa? Di sini. Itu benar Mas? Benar, berangkat. Walaupun tipis kita foto aja masih kelihatan gitu. Gila, mulai aurora gak? Itulah bonusnya tinggal di utara itu. Aurora ya. Di Indonesia ada aurora gak? Ada 6 orang. 6 orang ya? Aurora masih berapa tahun sekarang umurnya? Mas di sana itu biaya hidupnya gimana Mas? Biaya hidup ya? Oh iya, kalau dulu waktu kuliah itu per hour itu 10 euroan. Per hour gaji berarti? Gaji uang kerja. 1 jamnya itu 10 euro. 10 euro. 10 euro. Sekarang itu rata-rata mulai ini starting poinnya. Sekarang 12 lah. 12. Jadi selama belasan tahun ini naik 2 euro gitu. Tapi memang rata-rata kalau pekerjaan yang full time itu ya mungkin 2.000-2.500 per bulan. Belum potong pajak karena kan pajak lumayan kan. Mungkin bersih-bersihnya mungkin 1.900, 1.000 berapa gitu. Oh, oke. Di sana susah nggak Mas cari kerja? Untuk sekarang sih yang coding-codingan gini paling gampang ya, programming, IT lah, dunia IT lebih gampang di sana ya? Gampang. Desain grafis gitu ya. Kalau kayak saya ini industri ini yang susah. Ini jadi curhat ya. Jadi curhat ya. Iya, makanya memang kalau sekarang anak-anak muda banyak yang datang juga kayak
teman-teman kita yang diaspora itu memang rata-rata yang kerja di dunia IT sih yang ini. Nah, itu ya. Kalau ya kalau minyak kan Finland nggak ada gitu kan ya. Jadi yang berkembang di dunia digital ini sih. Digital, benar-benar digital ya. Apalagi kalau misalnya kuliah mereka kan set, habis itu biasanya sih cepet lah dapat kerja, apalagi kalau mereka di dunia IT gitu sih. Iya benar-benar. Gimana Mas yang Mas Rizal tahu alurnya tuh? Alurnya untuk kerja ke sana tuh kayak gimana Mas? Kalau kerja mungkin memang apa ya? Mungkin peluangnya lebih kecil dibanding kita kuliah dulu gitu. Karena memang kan mungkin karena negaranya nggak terlalu besar, jadi mungkin si lowongannya nggak terlalu banyak. Tapi itu nggak untuk mengenai karena semua di LinkedIn kan segala macam. Iya benar-benar. Udah banyak kalau memang dia hire. Apalagi di Finland itu yang cukup buat tuh perusahaan gamenya. Perusahaan game. Main Clash of Clans kan? Clash of Clans COC. Iya, COC itu. Ini ada Goblin nih Mas. Iya. Kan dari Finland juga. Jadi makanya terus kayak Angry Bird kan dari Finland. Jadi makanya banyak banyak lah kalau dunia digital banyak yang ini gampang untuk cari kerja itu kalau di Finlandia gitu. Berarti dia tuh lagi mengedepankan teknologi banget ya? Ya memang gitu. Apa ya? Kalau dibilang sih hidupnya udah berdampingan dunia digital itu gitu. Kalau kita mungkin baru masuk atau masih early stage lah mungkin ya mereka. Makanya kayak pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu kayak kemarin kita ada tamu dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Mereka pengen belajar tentang smart city ke Finlandia, kemudian belajar kayak apa ya digital citizenship gitu. Jadi segala macam. Jadi makanya banyak juga ini bisa dipelajari dari sana gitu. Oke. Di sana itu Mas kayak misalnya di Jepang itu kan kayak mau sewa hotel atau apartemen itu tuh membutuhkan itu sih Mas apa data diri kayak KTP gitu. KTP bener-bener yang terverifikasi oleh Jepangnya gitu. Nah kalau di Finlandia itu kayak gimana tuh Mas? Kalau di Finlandia sih pakai paspor aja sih cukup. Berarti turis pun bisa sewa bulanan gitu. Oh kalau bulanan memang nggak banyak, paling Airbnb ya. Airbnb paling ya. Oh soalnya kayak misalnya di Jepang tuh dia butuh bener-bener KTP gitu. Satu tanda yang bener-bener. Iya tapi kalau memang misalnya tinggalnya sampai berbulan mungkin kan reasonnya kalau nggak emang kuliah atau itu kan biasanya kan mereka dapat resident permit kan. Ya kalau resident permit dia bisa nyewa apartemen malah kan. Jadi nggak perlu mungkin sementara misalnya kayak diplomat baru datang mereka kan nginep di hotel dulu 2 bulan. Ya itu bisa karena kan mereka ada resident permitnya. Cuman ya tarifnya kan bulanan aja gitu jadinya kan cuma lebih mahal kan. Cukup mudah lah ya nggak terlalu sulit lah ya di Finlandia ya untuk tempat tinggal ya. Cukup mudah lah. Bahkan ada hotel yang namanya Omena Hotel itu yang nggak ada resepsionisnya. Nggak ada. Robot lagi jangan. Enggak, jadi waktu kita booking dapat kode PIN pintu depan, lift sama pintu kamar sama. Iya. Oh self check in gitu berarti. Iya, jadi kan satu ruangan, satu kamar kan biasanya 2 orang ya. Iya. Ada berlima gitu. Iya. Ya kan nggak ada yang ngecek kan. Kan kalau di Indo kan ya bisa juga kayak gitu kan. Cuma maksudnya di rata-rata kan apalagi di Eropa kan ketat ya 2 orang gitu kan. Tips juga tuh berarti kalau mau keluar negeri kalau kita berlima mau murah sewanya sendiri aja. Iya. Cuman caranya yang self check in. Iya. Atau kalau saya kan anak kan 1 bertiga kan kadang-kadang anak udah gede kan. Jadi yang check in saya dulu masuk gitu. Terus kita pergi. Ya atau mereka nanti suruh masuk duluan bisa juga gitu. Jadi ya nama Indonesia lah. Iya lah ngakalin supaya murah kan kita mau yang murah ya. Bukan mau nipu sih cuman yang mau murah aja sih. Iya. Masa 2 kamar kan rugi dong. Aduh. Mas di sana itu di Finlandia people-nya tuh kayak gimana Mas? Orangnya mereka baik-baik sih. Baik-baik. Apalagi kalau udah kenal deket gitu ya mereka sangat suportif dan sangat menghargai kita apa adanya. It means maksudnya ya apa adanya kita mau kita. Iya kadang-kadang mungkin kekhawatiran tinggal di dunia barat itu adalah misalnya kita berhijab gitu ya. Iya, nah itu banyak juga kalau aku lagi seminar tentang pendidikan ditanya, Mas saya pakai hijab aman nggak? Aman banget gitu saya bilang. Ya aman banget karena memang mereka sangat aware bahwa itu kan hak kebebasan masing-masing manusia. Jadi kita nggak bisa menjudge atau kita apa. Jadi makanya mereka sangat menerima apapun bentuk ini kita lah agama kita atau segala macam pun gitu sangat menghargai. Kayak saya teman kayak
karena saya ikut juga komunitas bowling gitu. Kan mereka biasa habis bowling ayo minum-minum gitu kan. Terus kalau di sana saya dipanggil Devi karena first name kan. Oh, Devi kamu nggak ini? Oh enggak, kalau di agama nggak boleh minum, misalnya gitu kan. Oh ya udah, nggak akan pernah lagi dia nawarin. Oh, Coca-Cola gitu. Kalau dia mau beliin juga Coca-Cola aja udah tahu dia gitu. Jadi makanya itu sih yang apa ya, baik banget gitu mereka. Terus misalnya kayak pepasan gitu mereka lebih cenderung nunduk gitu dibanding tatap-tatapan gitu kan gitu. Berarti cukup terbuka lah. Iya. Dan baik ramah juga ya Mas berarti ramah ya Mas juga, ya. Dan ya itu sih yang saya rasain selama ini memang. Alhamdulillah nggak ada apalah gitu. Nggak ada senggolan lah. Kelas atau apalah gitu ya. So far. Kelas Selama juga kita juga harus saling menghargai juga. Kita kan tamu ya di sana ya. Itu selama bener banget mau berapa lama pun kita tinggal di sana gitu kan. Tamu kita. Kita tamu gitu. Jadi benar-benar harus menghargai. Iya. Kalau mau dihargai selalu hargain juga gitu. Ya, dan seperti saya bilang tadi di awal juga, kalau sampai kita bikin apa gitu ya kerusuhan atau apa, malulah gitu. Iya bener. Karena mereka udah baik banget, terus kita masa kita yang jadi rusuh gitu. Iya, apalagi kita bawa bendera Indonesia gitu. Iya, betul. Kita tuh orang Indonesia gitu. Harus jaga nama baik negara juga nggak sih Mas? Dimanapun kita berada gitu. Iya sih. Iya. Mas, dicemilin dulu Mas. Ini ada GoFood BDG. Mas. Ini apa nih coba nih? Sumpia Ebi. Sumpia, enak nih Mas. Renyah di luar, gurih dalam. Jadi buat diaspora Indonesia yang butuh produk-produk asli Indonesia bisa download di aplikasi Master Bagasi. Itu banyak banget, ada ribuan produk terbaik dari ratusan brand asli Indonesia yang tersedia di aplikasi. Itu tinggal langsung klik aja dari rumah gitu. Enak ya? Iya, ini salah satu yang sudah bermitra dengan kita Mas. Jadi kita itu ada MM Mitra namanya. Salah satu yang udah ada di aplikasi Master Bagasi. Oh, jadi mereka kalau udah download bisa beli nih ya? Bisa beli, langsung cobain. Ya kayak gini-gini kan nemenin lagi salju gitu enak banget ya Mas. Iya, apalagi ada ngelamun cantik. Iya, seblak, kopi. Itu ada sarung juga. Iya, sarung. Sarung. Kan kalau dingin pakai sarung enak kan? Iya. Itu jadi nggak usah khawatir lagi kalau puasa itu tuh nggak ada tuh sirup ya. Gimana tuh Mas? Di sana kalau lagi kangen tuh yang dilakuin tuh apa Mas? Ya apa ya? Paling ya lihat IG gitu, tapi kan jadi makin pengen ya. Makin pengen ya. Jadi kalau sekarang mungkin enak ada Master Bagasi, tinggal booking, tinggal beli ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, bisa ngobatin kangen ya lah. Kangen masakan Indonesia. Asli Indonesia. Ya, dulu zaman kuliah mah berharap sama toko Vietnam aja. Asian Mart gitu. Asian Mart ya, karena biasanya toko Vietnam atau toko Malaysia, yang toko Thailand juga yang paling banyak lah yang ini ya, barang-barang kita. Kayak Indomie lah kan paling gampang ya Indomie gitu kan. Cuman Indomie 50 sen. 50 sen. Kalau dulu euronya masih 12.000, 6.000 dulu. Lumayan. Sekarang euro udah 19.000. 19.000 sekarang ya. Cepet banget naiknya. Udah hampir ceban sekarang. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buat kalian yang tinggal di luar negeri. Tinggal download aplikasi, nanti banyak pilihan produk-produknya, tinggal klik check out sampai depan pintu rumah. Wih, gitu, mantap. Mas Rizal. Lanjut Mas Rizal. Siap. Tadi berarti people-nya itu bener-bener ramah ya Mas. Bener-bener nggak rasis lah ya. Nggak rasis, jadi nggak perlu khawatir juga lah ya ketika, karena menurut saya itu menjadi salah satu kekhawatiran tuh Mas. Betul. Ketika kita mau berangkat ke luar negeri, dibayang-bayang tuh nanti orang-orangnya tuh kayak gimana nih? Pasti ada kan bayangan kayak gitu kan, nanti apalagi mungkin yang berhijab mungkin nanti dirasisin atau enggak. Jadi mungkin di Finlandia aman lah. Aman. Gitu, kayak orang yang Sikh itu yang ada ini juga pakai topi itu kan. Orang India aman. Jadi nggak ada masalah lah. Mas, setahu saya Mas, Finlandia itu menjadi negara yang bahagia Mas. Itu gimana sih Mas? Representasinya itu gimana sih Mas? Jadi memang mereka itu baru sampai tahun ini tuh 8 tahun berturut-turut. Iya. Negara terbahagia di dunia, dan kalau pernah saya tunjukin ke teman-teman juga di sana. Dia jawab, emang iya ya kita bahagia ya. Terus aku bilang aja, kamu belum pernah ke Indonesia sih gitu kan.
coba aja ngurus KTP gitu kan atau apa gitu kan. Jadi makanya waktu di sana memang mereka itu kalau mau ngurus apapun itu udah tersedia platformnya, udah tahu jalurnya kemana gitu. Saya mau perpanjang resident permit, kita tinggal daftar ke Migri online. Misalnya mau perpanjang SIM atau bikin SIM, udah ada websitenya segala macam, tinggal masukin aja. Jadi benar-benar memudahkan gitu, tinggal datang sesuai jam booking, bayar, tunggu, jadi misalnya gitu kan lebih mudah gitu kan. Nah jadi makanya menurut saya yang di mereka itu gampang tuh bahagia itu karena memang apapun yang mereka ingin lakukan tuh pemerintah membantu gitu. Birokrasinya mudah gitu. Jadi setelah mereka kerja capek-capek gitu kan dapat gaji, terus gajinya kan dipotong pajaknya juga jelas kemana, karena kan di sana highway itu tol itu nggak bayar. Oh, tol nggak bayar? Nggak bayar. Terus kayak pendidikan anak-anak kan nggak bayar sekolah. Terus kesehatan juga kan tinggal daftar aja segala macam. Kalaupun mereka kerja biasanya mereka punya lagi asuransi yang pribadi di provide kantor. Karena kan kalau misalnya kalau yang umum misalnya kayak BPJS gitu kan, mungkin kalau kita sakitnya hari ini, kalau jadwalnya kosong baru ada minggu depan kan, baru minggu depan dapat. Nah, sakit tuh. Baru dia pakai asuransi pribadi yang dari kantor misalnya gitu. Asuransi privat swasta lah, itu kan bisa datang kapan aja, tapi kan bayar gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi makanya yang hal-hal seperti itu kan dia udah jelas gitu. Jadi makanya mereka nggak terlalu pusing lah gitu. Terus misalnya PHK kita tinggal ngajuin ke badan tertentu di Finlandianya. Nanti sekitar sebulan 2 bulan diverifikasi, dapat dia uang 700 euro gitu. Bantuan lah. Bantuan dari pemerintah. Jadi part of pajak tadi itu juga gitu. Berarti sampai dia dapat kerja misalnya gitu. Yang disebut bahagia itu berarti nggak selalu ketawa aja ya, Mas? Ya, kita banyak ketawa cuman sebenarnya hati meneringis gitu kan. Iya, berarti gak punya banyak beban dan mudah melakukan apapun kayaknya itu salah satu jadi yang bikin terus juga salah satunya lagi, ya untuk kerja mereka kan memang nggak ada kalau kayak uang kalau kita kan gaji THR atau apa, mereka kan nggak ada, tapi memang kayak summer gitu kan liburnya bisa sebulan gitu kan, terus golden hours. Iya, kayak nanti winter ada 2 minggu atau berapa. Jadi terus kalau misalnya dia udah libur dia nggak ngambil, malah si atasannya kamu kok nggak cuti, malah ditanyain kok kenapa ngambil. Kalau kita kan pengen cuti mulu ya. Jadi makanya hal-hal kayak gitu yang jadi kerja tuh nggak hanya sekedar kerja untuk ngejar target atau apa gitu. Jadi kayak juga membantu mereka supaya mereka nggak stress free lah gitu. Seimbang hidup itu memang itulah harus dijaga kalau hidup seimbang itu. Makanya kalau mereka senang libur tuh ke Bali gitu. Ada teman yang memang kerja bartender gitu ya, dia di kafe malam apa segala macam, kerja keras gini. Habis itu sebulan di Bali. Sebulan. Iya, jadi nyewa hotel bayar sebulan nyantai. Jadi ya benar-benar habis itu kan fresh dia kerja lagi gitu kan. Jadi makanya benar-benar menikmati hidup lah gitu kasarnya. Buat apa kita kerja kalau nggak ada yang bisa kita nikmati kan? Iya benar sih. Setidaknya apalah gitu. Maka mereka senang yang nyari matahari lah. Kayak ke Thailand, Phuket gitu-gitu segala macam, itu juga bisa sebulan gitu. Jadi makanya ya kalau kita kan libur sebulan 14 hari aja dicariin terus. Di Finlandia tuh ada nggak, Mas, hal unik nih, Mas? Saya penasaran sama ada nggak sih hal unik kayak misalnya contoh di Jepang nih, Mas. Saya pernah ke Jepang, ada hal uniknya tuh mereka tuh kesehariannya tuh yang saya lihat ya, itu mereka tuh bekerja yang saya lihat tuh seperti itu, Mas. Di Finlandia tuh kayak gimana, Mas? Ada nggak hal yang benar-benar baru ditemuin gitu? Kayak ini, wah ini unik nih gitu. Kalau di Finlandia itu mungkin yang kerasa itu karena matahari kan mungkin terbatas ya. Jadi mereka jadi penduduk Finlandia itu kan 5 juta, tapi mereka itu paling hobi sauna. Sauna. Jadi setelah ada di majalah itu dijelaskan bahwa memang 5 juta orang tapi ada 2 juta unit sauna gitu. Jadi saking jadi kebutuhan hari-hari gitu. Karena kan memang mereka harus ngeluarin keringat segala macam, lebih refresh karena gitu. Dingin juga kali ya? Iya, terus kita kayak misalnya Nana habis badminton gitu kan. Terus sauna dulu. Jadi mungkin keringat yang belum keluar semua masih nanggung-nanggung keluarin. Jadi lebih pas mandi itu lebih seger gitu-gitu, dan itu jadi jadi
kebiasaan rutin mereka gitu. Dan kita juga jadi sepengen juga ya. Memang kayak udah lama-lama ngerasain, memang kayaknya memang butuh kayak gitu gitu sauna itu gitu. Mas dari tadi olahraga mulu nih Mas. Suka olahraga Mas? Iya. Gimana Mas? Suka olahraga apa Mas? Ya kebetulan memang badminton, bola, bowling. Bowling. Pernah jadi atlet nih kayaknya nih. Masih jadi atlet. Masih jadi atlet sekarang. Iya. Atlet apa Mas? Bowling. Atlet bowling. Bowling kebetulan membela Provinsi Banten. Wih gokil. Banten ya. Provinsi Banten. Sampai sekarang nih Mas. Sampai sekarang. Nah kebetulan di sana juga ikut komunitas bowling gitu ya. Jadi bisa punya teman-teman dari dibilangnya juga tetap hobinya tetap hobi berjalan gitu ya. Jadi lebih kan kalau ada hobi yang sama itu mereka lebih cair gitu ya, cepet cair kan ya. Jadi ya gitu. Nah ini udah kelamaan gak balik, ditanya nih kapan balik ini? Buat main bowling? Iya mau balik lagi. Saya gak pernah main bowling ya Mas. Bolanya berat gak sih Mas? Bola itu dari 8 pound sampai 16 pound. Gimana tuh? Jadi 4 kilo sampai 8 kilo. Kalau yang udah atlet biasanya bolanya 15 atau 16. Aduh 15. Berarti Mas 15? 15. Gimana tuh Mas? Ya kan lama-lama kita mulai dari 10 dulu, 12 lama-lama kan keentengan 15 gitu. Makin naik nih, bebannya makin naik ya? Makin naik. Cuma tinggal yang kebayang sih 15 kilo. 2 tangan juga kayaknya. 15 pound. 7,5 kilo ya. 7,5 kilo ya. Sorry 15 pound berarti 7,5 kilo ya. Cukup berat kalau yang baru belajar cukup berat. Malah kita yang ke bawah. Malah kita ke bawah, iya. Bukannya bolanya yang kelempar, malah kitanya yang kelempar. Berarti pernah sampai sekarang tuh masih ngewakilin Banten ya? Masih udah di 2 kali PON. Tahun ini ada Mas? Tahun kemarin. Tahun kemarin ada? Kemarin PON Medan. PON Medan. Ya. Dan tahun kemarin juga karena memang ada namanya Platda ya, pelatihan daerah. Iya. Karena saya tinggal di sana bolak-balik. Tahun lalu tuh kayaknya 10 kali bolak-balik. Buat itu bowling? Finland, pokoknya buat kerja, buat bowling, buat semuanya lah. Seimbang banget ya. Kayaknya benar-benar dibuat seimbang. Iya. Olahraga dapat, kerja dapat. Iya. Maksudnya hobi juga harus ya supaya balance, happy ya. Work life balance kata anak-anak sekarang. Iya. Cari yang sesuai passion kan. Passion. Karena emang kebetulan memang senang juga traveling ya. Jadi nggak kerasa capek juga jadinya kalau kita di jalan tuh kan explore segala macem. Mas, masa-masa yang paling diingat Mas waktu masa sekolah mungkin dari ada cerita nggak Mas yang bener-bener melekat banget sampai sekarang nih? Yang paling inget sih itu aja sih. Dulu 2012 itu zaman kuliah kan belum ada WhatsApp call, belum ada video call. Iya. Jadi dulu itu 2013 pertengahan keluar namanya Line sama Kakao Talk. Nah itu baru tuh baru bisa nelpon anak segala macem kan. Jadi berasa banget waktu itu 8 bulan gak ketemu. Pas lebaran pas puasa 2013 itu mereka datang berdua ke Finland kan. Saya gak lama gak ketemu. Dari yang masih digendong segini udah bisa jalan. Udah bisa jalan digendong 1,5 tahun kan. Terus dia ngeliat ini siapa ya? Dia lihat nih orang gitu kan. Berarti belum ada video call? Ya pertengahan itu aja mungkin 2 bulan doang tuh video call kan. Video call baru habis berangkat. Itu tapi kayak familiar gitu ya. Itu sih yang ngerasa sampai akhirnya gitu ya? Tahu itu bapaknya gitu. Kemudian balik lagi ke puasa itu. Nah kan karena mereka datang pas libur puasa. Jadi istri, aku mau ikut puasa kata istri kan. Puasa dia. Tidur siang, tidur sore, tidur malam, belum juga buka-buka. Kan 11:30 malam bukanya. udah tidur lama ya. Ini gak buka-buka kapan maghribnya ya. Lama banget bukanya gitu. Ya itu yang kerasa sih yang lucu lah gitu kan. Iya lucu bener-bener. Terus kita jalan-jalan juga. Ya orang makan mah bebas aja, kita kan tetap puasa. Ya kayak gitu-gitu aja sih yang memang berasa banget gitu sih. Di sana tuh pemasukan sama pengeluarannya itu seimbang gak Mas? Di Finland tuh. Sebenarnya kalau kita pinter manage-nya sih bisa banyak. Ada tips gak Mas? Bisa banyak lebih sih malah karena mungkin kalau orang turis memang Finland tuh mahal karena mungkin dia nggak tahu ya makan yang murah di mana. Terus kan dia nggak masak ya. Terus dia tempat tinggal juga bayarnya kan per harian based on harian jadi kan lebih mahal. Ya kalau kita yang udah punya resident permit misalnya either student ataupun diaspora kan mereka bisa sewa apartemen misalkan 500 sampai 1.000 per bulan tergantung
luas, berapa kamar segala macem gitu kan. Jadi makanya dari situ kan karena tadi gaji mungkin 2.500 kan dia bisa sisanya bisa dia nabung kan. Nanti bisa 100-200 dia masak selebihnya. Terus kemudian misalnya dia bawa istri itu istri juga bisa di apa ya, ada bantuan lah dari pemerintah Finland juga. Jadi mereka bisa saving lah. Saving money lah ya. Tadi pas di off cam saya dengar cerita Mas Rizal tuh menarik tuh Mas. Jadi mau belanja tuh nyebrang. Oh iya iya. Gimana tuh Mas? Oh iya itu juga termasuk lucu. Jadi zaman kita student dulu memang Finland. Jadi ada 4 negara ya. Kalau kita di Finland dulu supaya murah belanja ya Estonia. Estonia. Nyebrang tuh berarti. Nyebrang naik kapal, ibu kotanya Tallinn. Jadi kita nyebrang 2 jam pakai kapal pesiar gitu. Itu biasanya lebih murah memang belanja ayam apa gitu. Jadi kalau di Finland mungkin 1, atau 2, dia ada yang 0, gitu 1, euro gitu kan. Terus biasanya kayak orang Swedia misalnya mau ke Finland pasti dia beli-beli yang bebas bea cukai gitu kayak minuman, kayak rokok apa. Kemudian orang Norway juga mungkin belanjanya di Swedia. Jadi kayak perbedaan GDP itu benar-benar kerasa. Jadi orang pada belanja gitu. Jadi makanya yang orang tinggal di perbatasan seneng. Kalau kita kan Helsinki ke Tallinn kan deket kan gitu. Jadi makanya senangnya belanja ke Tallinn gitu. Berarti nyebrang tuh naik kapal. Naik kapal. Naik kapal berapa Mas? Kadang-kadang ada yang 5 euro PP, 10 euro PP, pandai-pandai lah. Tapi kayak sekarang ini kalau bisa dadakan pun masih 19 euro. Udah PP. Jadi kita dikasih berangkat pagi bisa jam 9, nyampe sana kan jam 11. Terus kapalnya balik ke Helsinki lagi tuh. Kita dikasih waktu sampai jam 5. 5 sore berarti kita pulang lagi. Jadi di hari yang sama. Jadi kita dikasih waktu 6 jam lah untuk muter-muter. Memang Tallinn kan kecil kan, tapi kita kan mau fokus belanja ya, udah ke supermarket aja ya kan. Ngafe dulu, balik lagi gitu. Rame-rame di biasanya Mas. Rame-rame ya. Berarti buat tas kosong, pulang karena bawa apa? Koper gitu kan. Bawa koper. Iya, biar gampang bawanya kan. Gitu. Betul lebih better kayak gitu ya Mas ya. Gitu. Sekarang masih ada yang lakuin kayak gitu nggak Mas sampai sekarang tuh? Ya ada aja kadang-kadang kan sekalian ke Tallinn misalnya, tapi mungkin nggak kayak dulu ya. Kayak dulu ya orang-orang. Tapi kalau yang misalnya kayak beli rokok atau apa, mereka biasanya sambil itu beli beberapa slop itu ya biar nyetok juga kan. Ya? Masih lebih murah lah gitu dibanding mereka beli di Finlandia gitu. Iya benar menarik banget Mas Rizal. Waduh, saya mau nanya Mas, ada pesan nggak Mas untuk para diaspora Indonesia atau orang Indonesia mungkin yang ingin berangkat ke sana, mungkin yang ingin sekolah, atau mungkin ingin bekerja, ada pesan nggak Mas? Jadi kalau sekarang tuh biasanya 3 umumnya kalau kita mau ke Finlandia itu. 4 lah sama jadi turis ya. Sama mungkin turis. Yang kedua sekolah. Yang ketiga kerja. Yang keempat nikah orang Finland. Udah menikah langsung lirik. Jadi memang ya apa ya supaya dapat resident permit itu ya either 3 tadi sih memang. Dan memang kalau kebetulan ada apa ya mungkin anak kita atau kitanya yang masih punya peluang untuk sekolah S2 atau S3 bisa dicoba gitu karena biasanya peluangnya cukup besar dan mungkin secara biaya pun modal di awal tuh nggak terlalu besar gitu ya. Jadi mungkin untuk perbandingan aja kalau misalnya di Finland tuh S2 itu per tahunnya itu sekitar 10.000 dari 8.000 sampai 15.000 per euro per tahun. Mungkin kalau di Australia atau di US mungkin bisa 2 kali lipatnya lah atau dan dengan biaya hidup yang cukup affordable lah bisa dibilang. Kalau kita itu kalau di Finland tuh punya uang 1.000 aja 1.000 euro itu udah hidup lah gitu kasarnya ya. Mungkin kalau kayak di Australia kan sewa apartemen aja per minggu kan bisa 500 segala macam. Kayak di Singapura aja mungkin sewa kayak apartemen 500 700 dolar segini juga lagi tinggi kan. Iya benar. Jadi makanya kalau kita untuk tinggal memang lebih sebenarnya murah, maksudnya terjangkau lah. Iya terjangkau lah. Terjangkau lah gitu. Terjangkau tergantung balik lagi kita bisa manage-nya seperti apa gitu. Tapi nanti dari situ bisa kita kuliah. Kemungkinan untuk dapat kerjanya juga besar karena memang kita dikasih waktu untuk kan waktu ngerjain tesis ada magang ke perusahaan, magang ke ini. Jadi makanya kita dapat peluang untuk memperkenalkan atau menjual kasarnya menjual kemampuan kita lah ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi
bisa untuk inilah gitu dapat kerja setelah itu. Iya, iya. Dan tidak menutup kemungkinan juga misalnya mau berumah tangga juga ya either orang Indonesia atau orang Finland atau orang mana kan gitu. Ya ada juga, makanya kita ya diaspora Indonesia kan di Indonesia dan di Finlandia Indonesia mungkin saat ini ada 1000-an orang dan memang yang terbanyak adalah ibu rumah tangga sih. Rumah tangga ya. Iya, maksudnya yang menikah dengan orang Finland atau Estonia gitu. Gak usah takut lah ya intinya. Harus berani nyoba ya, berani coba. Coba aja dulu. Coba aja lah. Mungkin yang mau sekolah mungkin atau yang diaspora mungkin yang ingin bekerja di sana mungkin itu nggak usah takut lah ya. Mungkin banyak hal-hal yang benar-benar bisa kita manage gitu. Misalnya bisa kita atasin gitu harusnya. Dari people-nya mungkin di Finlandia itu nggak terlalu itulah, maksudnya ramah lah, baik lah, nggak perlu takut. Terus misalnya pengeluaran bisa di manage, bisa di manage, masak gitu misalnya ya. Gitu. Terus kalau untuk cuaca memang kan ekstrim lah ya, tapi balik lagi dengan apa ya? Jaket yang proper segala macam kan di sana kan nggak ada jaket KW lah kasarnya. Iya. Kalau misalnya mau hemat beli yang second hand. Jadi ya second handnya bagus-bagus loh gitu. Jadi jaket yang proper kemudian sarung tangan dan lain-lain kita juga tetap survive lah gitu. Iya survive lah ya. Bisa menikmati. Iya bener. Apalagi kalau misalnya kangen makanan Indonesia itu bisa check out di Master Bagasi, tinggal download aplikasi, jadi nggak perlu khawatir lagi soal makanan Indonesia. Galau dikit buka aplikasi, beli. Kalau misalnya ada mungkin guru-guru juga yang butuh pengalaman lebih, mungkin bisa langsung ke Mas Rizal. Gimana caranya Mas? Ya boleh nanti ke IG-nya ya. IG-nya apa? IG di bawah. Bray, IG di bawah Bray. Nanti munculin. Ada Instagram. Ada IG-nya, bisa DM aja nanti ya. DM langsung aja. Atau mungkin mahasiswa yang mau nyoba. Ya, mau nanya-nanya misalnya udah S1 mau nanya S2, S3. Biasanya kita bantulah misalnya ngasih informasi segala macam. Karena mungkin memang Finland tuh nggak banyak informasinya walaupun di internet ada lah. Cuman kadang-kadang kan kita nggak yakin mungkin kalau nggak dari orang yang udah pernah. Kadang-kadang gitu kan. Gitu. Jadi makanya ya kita bisa support info lah gitu. Iya bener banget itu. Cukup sekian dari obrolan kita ini, bener-bener kita ngobrol dengan Mas Rizal yang cukup luar biasa gitu. Bener-bener cukup lama juga di Finlandia berarti nih ya. Iya lumayan lah. Bener-bener bisa menjadi solusi lah untuk para pelajar dan guru mungkin ya. Gitu ya Mas. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal udah nemenin buat hadir ke sini. Lagi liburan nih Mas Rizal ke Indonesia, kita undang ke sini. Nanti kita yang datang ke Finlandia gantian. Itu paling ya Mas. Nyambut. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak. Dari gue dan Rivaldi dan Mas Rizal. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.